Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-117. Seperti biasa kita review dulu pembahasan di episode sebelumnya di mana Shoyan terlibat baku hantam dengan Ling Quan yang sekali lagi dikirim klan Gu untuk menjemput Sun Er ke kelayapan. Ling Quan masih memandangnya rendah meskipun Shoyan menunjukkan perkembangan kultivasi yang luar biasa sehingga tuan muda ketiga keluarga Shou itu pun memberikan pelajaran pada sang komandan tentara teredam hitam yang sok keras bahwa keputusan Sun Er untuk memilihnya adalah sesuatu yang tepat. Sementara Sun Er kembali ke pangkuan ayahnya, Shoyan pun fokus untuk merampungkan tujuan terdekatnya yaitu memenangkan pertemuan pil dan merebut api surgawi 3000 pembakaran. Sebelum mengikuti pertemuan pil, Shoyan lebih dulu memenuhi janjinya kepada Xinlan yaitu mempertahankan kursi tetua menara pil untuk klan Ye, di mana untuk melakukannya Shoyan harus mengikuti ujian 5 klan besar yang mempertemukannya dengan klan Chao selaku keluarga terkuat di wilayah pil yang juga akan menjadi salah satu pesaing terberatnya di pertemuan pil nanti. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Seperti yang udah kita disclaimer di openingnya, sebelum Shoyan bisa fokus pada pertemuan pil, tuan muda ketiga keluarga Shou itu lebih dulu menyelesaikan masalah perebutan kursi tetua klan Ye sebagai hal yang telah dia janjikan kepada Ye Xinlan. Yang membuat Shoyan sedikit pening adalah informasi bahwa untuk memperebutkan kursi itu, keluarga Ye harus mengirimkan perwakilan dalam ujian 5 keluarga besar. Namun Menara Pil mensyaratkan bahwa perwakilan yang dikirimkan tidak boleh orang luar keluarga. Sehingga agar bisa mengikuti ujian, Shoyan pun harus berpura-pura menjadi mantu keluarga Ye alias calon lakinya Xinlan. Tianhuo Alto nyembur ketika tidak bisa menahan rasa keterkejutannya, namun berhubung sekarang Abah Sispek udah jadi ganteng, mantan pemilik api hati yang jatuh itu berusaha keras mempertahankan gaya kerennya dan izin keluar lebih dulu meski pada akhirnya tidak bisa menahan tawanya yang menggema ke seluruh mansion keluarga Ye. Merasa situasi benar-benar menjadi canggung, Ye Jong pun buru-buru menjelaskan bahwa status ini hanyalah sementara waktu saja dan mereka bisa membatalkan rencana pernikahan setelah posisi keluarga Ye kembali menjadi stabil di wilayah pil. Shoyan ngamuk ketika Ye Jong justru mengkhawatirkan dirinya padahal posisi Xinlan lah yang lebih dirugikan. Namun tampaknya Xinlan sudah siap berkorban demi keluarganya dan sama sekali tidak keberatan harus menanggung status palsu ini meskipun akan mengganggu masa depannya. Xinlan sudah hampir membungkuk di depan Shoyan agar seniornya itu mau mengabulkan permohonannya, namun buru-buru ditahan oleh Shoishan yang berkata bahwa Shoyan pasti menepati janji sambil melemparkan pandangan menegur ke arah gebetan. Maksudnya temennya itu agar berhenti membuat Xinlan berada pada posisi sulit. Dipelototin sedemikian rupa oleh Shoishan membuat Shoyan akhirnya hanya bisa menghela napas pasrah ketika menyetujui rencana keluarga Ye dan meminta Ye Jong untuk mengatur keperluan ujian keluarga besar ini untuknya. Nah, baru saja masalah satu selesai, muncullah masalah lain ketika rombongan keluarga Chao yang dulu datang melamar Xinlan menagih janji dan hampir saja ngegebugin para tetua keluarga Ye hingga tiba-tiba tiba-tiba saja tindakan kriminal keluarga Chao itu tidak pernah terlaksana setelah Shoyan dan 2 bodyguard dojunnya muncul sebelum menegur klan terbesar di wilayah pil itu agar tidak menindas keluarga lain seenak jidatnya. Pemimpin rombongan klan Chao yang memperkenalkan diri sebagai alkemis tingkat 7 bernama Chao Dan itu tampak mengenali Shoyan dan tahu jika pemuda itu memiliki kekuatan bertarung luar biasa sampai bisa mengalahkan lembah sungai es dengan bantuan 2 dojun di sisinya. Karena itulah Chao Dan menawarkan Abah Sispek dan Neng Yishan untuk tidak ikut campur dan berjanji akan memberikan 2 ahli tingkat tinggi itu obat selama mereka membutuhkannya.
Mendengar tawaran itu, Tianhuo hanya bisa tersenyum julid sebelum berkata bahwa dia sudah punya apoteker pribadi yang lebih terpercaya. Jawaban Tianhuo gantian membuat Chow Dan tertawa karena sekarang dia tahu bahwa Shoyan yang viral di wilayah Pil ini sebenar-benarnya juga seorang alkemis. Meskipun begitu, Chow Dan yakin jika kemampuan pemunian obat Shoyan masihlah ecek-ecek, dan berhubung kepalang jadi tuan muda keluarga Chow itu akhirnya menantang Shoyan dalam adu-aduan kekuatan spiritual sebelum bersumpah akan mengalahkan pemuda itu dan menghancurkan keluarga Ye seutuhnya. Shoyan yang memang mempunyai prinsip senggol bacok lo jual gua beli saja menerima tantangan Chow Dan langsung menyalakan api ungu kehitaman yang disebut sebagai api iblis gelap. Chow Dan tampak sangat bangga dan percaya diri dengan apinya karena api itu dia dapatkan dari singa berkepala 3 langit gelap. Peringkat ke-8 yang Shoyan ketahui memang termasuk dalam jajaran api binatang terkuat. Namun membiarkan orang sok keras ini kebanyakan cincong juga membuat Shoyan mulai emosi dan akhirnya meledakkan salah satu api surgawinya, yaitu api inti teratai hijau. Mamam! Chow Dan auto bengong setelah mengetahui bahwa pemuda So Yes ini memiliki api surgawi di tubuhnya, namun segera berusaha menenangkan diri dengan berkata bahwa kekuatan alkemis tidak ditentukan dari seberapa kuat apinya, namun seberapa mampu mereka mengendalikan api tersebut. Sayangnya betapapun Chow Dan berusaha menghibur dirinya, api inti teratai hijau memang jauh lebih superior dibanding api iblis gelapnya. Kelelawar api terus-menerus dihajar oleh serigala api Shoyan sehingga Chow Dan pun mengambil keputusan besar dengan mengeluarkan 3 api binatangnya yang lain untuk membantu api iblis gelap miliknya untuk mengalahkan api inti teratai hijau Shoyan. Awalnya ketika Chow Dan hanya menambahkan 1 api binatang, situasi pertarungan masih belum terlalu banyak berubah. Namun setelah tuan muda keluarga Chow itu menambahkan 2 binatang api lain, serigala api inti teratai hijau mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan karena adegan pengeroyokan yang tiba-tiba saja dia dapatkan dari 4 api binatang ini. Melihat situasi pertempuran api mulai berubah, Chow Dan pun tertawa puas dan berkata kepada Shoyan bahwa terkadang kuantitas dapat mengalahkan kualitas, bahkan jika kualitas yang dimaksudkan adalah api surgawi. Mendengar Chow Dan sekali lagi menebar omong kosong di depannya, Shoyan pun terkekeh kecil sebelum kemudian mengeluarkan 10 botol giok berisi api bintang yang dia kumpulkan dan menunjukkan kepada tuan muda keluarga Chow itu seperti apakah yang bisa disebut dengan kuantitas yang sebenarnya. Melihat Shoyan senyata-nyatanya memanggil 10 api binatang di saat yang bersamaan membuat Chow Dan akhirnya terbagung-bagung kena mental. Begitu pula rombongan keluarga Chow yang sama sekali tidak mempercayai bahwa ada seorang alkemis yang mampu mengeluarkan 10 api di saat yang sama. Shoyan tersenyum puas melihat Chow Dan bengong sebelum berkata bahwa dengan kemampuannya, tuan muda keluarga Chow itu masih belum pantas adu-aduan api dengan Kang Sate sejak dini sepertinya. Chow Dan menjadi gila setelah mendapatkan penghinaan dari Shoyan dan dengan nekat masih berusaha menyerang Shoyan yang jelas aja langsung dibantai oleh 10 roh api di sekitar tuan muda ketiga keluarga Chow tersebut. Tanpa bisa ditahan, Chow Dan langsung terhempas lebih dari 100 meter ke belakang setelah dikeroyok oleh 10 roh api, membuat Shinlan dan rombongan keluarga Chow lainnya menunjukkan kegembiraan ketika melihat penyelamat yang telah mereka pilih ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Chow. Chow Dan sudah susah payah berdiri di atas kakinya sebelum mengaku jika hari ini dia memang kalah, namun berjanji bahwa akan ada orang lain dari keluarga Chow yang memberikan pemuda itu pelajaran.
Mendengar hal ini, Ye Jong langsung menunjukkan ekspresi khawatir, berpikir bahwa orang yang dimaksud Chow Dan adalah penyihir Chow yang merupakan alkemis muda paling moncer di seluruh wilayah Pil, sampai diangkat menjadi murid inti Menara Pil ketika baru berusia 7 tahun. Dengan keterampilannya, kemungkinan sekarang penyihir Chow ini telah menjadi alkemis tingkat 7 puncak dan merupakan salah satu saingan terberat Shoyan dalam pertemuan Pil nanti. Setelah silaturahmi tanpa undangan yang dilakukan Chow Dan, Shoyan dan keluarga Ye bergegas ke kota Pil alias kota Sendan untuk mengikuti ujian 5 keluarga besar yang akan segera diselenggarakan. Selama perjalanan, Shoyan tenggelam dalam retreat tanpa makan dan tanpa minum hingga membuat Shinlan khawatir apakah seniornya yang luar biasa itu baik-baik saja. Shoishan berusaha menenangkan karena sebagai orang yang sudah melewati hidup banyak waktu bersama Shoyan, gadis racun itu yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada gebetan. Maksudnya temannya, dan kemungkinan besar pemuda itu akan menjadi semakin luar biasa setelah keluar dari retreatnya nanti. Dan benar saja apa yang dikatakan Shoishan, beberapa saat kemudian kekuatan spiritual yang padat meledak dari ruangan di mana Shoyan berada dan menyebar ke seluruh kapal, membuat Tianhu langsung menebak apakah kekuatan spiritual pemuda itu telah mencapai kondisi jiwa. Shoyan hanya bisa bengong ketika mendengar pertanyaan Tianhuo sebelum kemudian berpikir dan merasakan jika memang ada yang berubah dari keterampilan pengolahan pilnya. Tianhuo kemudian mengangguk dan menjelaskan jika tidak hanya kultivasi dasar doki yang dibagi ke dalam beberapa tahapan, namun kekuatan jiwa pun demikian, di mana kekuatan spiritual seseorang dapat digolongkan dalam 4 tingkatan, yaitu kondisi panah, kondisi jiwa, kondisi surga, dan kondisi dewa. Melihat peningkatan kekuatan spiritual Shoyan setelah retreat, Abah Sispek menduga jika pemuda itu telah atau akan segera memasuki kondisi jiwa dan bisa mempelajari apa yang disebut teknik jiwa, meskipun kabarnya teknik ini telah menghilang sejak zaman kuno. Obrolan tentang kekuatan spiritual dan teknik jiwa itu harus disudahi setelah Ye Jong mengabarkan bahwa mereka akan segera tiba di kota Pil, dan setelah melewati terowongan lubang cacing, Shoyan dapat melihat sebuah kota megah dan luas yang bahkan mungkin lebih luas apabila dibandingkan dengan wilayah sudut hitam. Ye Jong menjelaskan bahwa wilayah Pil yang sebenarnya lebih luas daripada ini karena apa yang mereka lihat saat ini hanyalah bagian terluar dari kota suci para alkemis tersebut. Nah, berhubung sekarang mereka sudah ada di kota Pil, Ye Jong mengajak Shoyan untuk lebih dulu mendapatkan lencana alkemis yang tersertifikasi Menara Pil, membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mengangguk ketika meminta Abah Sispek dan Shoishan untuk jalan-jalan bersama Shinlan dulu, sementara dia akan mengikuti Ye Jong ke cabang Menara Pil untuk mendapatkan lencana alkemisnya. Beberapa saat kemudian Shoyan dan Ye Jong tiba di cabang Menara Pil yang dimaksud dan langsung disambut dengan kejulitan seorang perempuan tua dari keluarga Bai yang kita sebut aja dia Bai ya, karena dia cuman muncul bentaran doang terus Bai gitu kan. Baba yang super julid ini melihat Ye Jong membawa orang asing dan menunjukkan keprihatinan tentang betapa menyedihkannya nasib keluarga Ye saat ini, sampai harus meminta bantuan orang luar untuk mempertahankan posisinya seperti ini. Meskipun begitu bukan Bebe sih, Bai ya, yakin siapapun yang dibawa oleh Ye Jong, hal itu tidak akan mengubah fakta bahwa keluarga Ye akan segera redup. Ye Jong sudah meminta Shoyan untuk tidak terpancing, namun tampaknya tuan muda keluarga Xiao itu tidak bisa menahan diri dan membuat Bai ikut tersulut emosinya. Untungnya belum sampai Bai menyerang Shoyan, sudah ada tetua Menara Pil yang datang lebih dulu untuk menghentikan nenek lampir tersebut dan memintanya untuk tidak mengacau di Menara Pil. Berhubung tetua menara sudah datang, Bai pun tidak punya pilihan kecuali mengurungkan niat, sementara Shoyan dengan cepat mengalihkan perhatian kepada Han Li ketika bertanya tingkat lencana tertinggi yang bisa dia ujikan di tempat ini. Tanpa banyak babi bu, Shoyan memilih tingkat tertinggi tersebut
tersebut yang membuat Bai Bai dan semua orang di dalam aula auto bengek berjamaah melihat betapa tidak tahu malunya perwakilan keluarga Ye ini. Tanpa mempedulikan kejulitan Bai Bai, Xiaoyan mengikuti Han Li masuk ke dalam pilar cahaya untuk menuju tempat ujian lencana alkemis tingkat 7 yang akan dilakukan secara pribadi oleh tetua menara pil tersebut. Bai Bai terus menunjukkan ekspresi merendahkan kepada Ye Zhong, seolah mengatakan bahwa keluarga Ye akan benar-benar hancur setelah Xiaoyan keluar dengan kegagalan nanti. Nah, singkat cerita, ujian lencana telah berakhir dan Bai Bai menunjukkan rasa puas ketika alkemis mudanya mendapatkan hasil yang baik dengan mengantongi lencana alkemis tingkat 6 yang membuatnya tertawa mengejek ketika berencana keluar dari aula, tapi ternyata tepat sebelum Bai Bai melangkah keluar dari aula, pilar cahaya lokasi ujian lencana tingkat 7 memancarkan cahaya terang menandakan bahwa Xiaoyan yang sebelumnya dipandang remeh oleh semua orang telah meluluskan diri dari ujian. Bahkan Han Li membungkuk hormat dan meminta maaf karena terbatasnya alat pengujian di menara cabang ini sehingga Xiaoyan tidak bisa mendapatkan pengujian yang setara dengan kemampuannya. Ya maksudnya gini ya guys ya, Xiaoyan itu tuh udah tingkat 8 misal gitu ya, tapi di menara ini teh cuman bisa ngujinya cuman sampai tingkat 7 gitu, jadi keterbatasan gitu ya guys ya. Nah, Bai Bai kesal bukan kepalang melihat pencapaian keluarga Ye sebelum mengomeli dua alkemis muda yang bersamanya dan bergegas keluar dari aula sebelum kemudian Xiaoyan memintanya menunggu karena tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak bisa membiarkan orang julid seperti Bai Bai pulang dengan tangan kosong. 为老不尊的家伙。 Edian, waduh puas banget itu gebugan terakhir Xiaoyan buat Bai Bai atau bikin baby atau bikin Bai aja lah itu orang tua julid satu itu ya, nenek lampir. Makanya guys, moral story-nya tuh nggak usah lah kita merendahkan orang lain dengan keterlaluan ya guys ya, apalagi menganggap keluarga kalian tuh, saudara kalian tuh lebih rendah daripada kalian gitu ya. Siapa tahu ini Maya, siapa tahu bumi itu kan berputar ya kan. Nah ya pokoknya siapa tahu gitu ya, orang yang kita rendahkan itu tuh sebenarnya jauh lebih mampu dibanding diri kita sendiri. Kalau udah gitu kan jatuhnya jadi malu ya. Nah kira-kira gimana kelanjutan petualangan Xiaoyan mengikuti ujian 5 keluarga besar? Dapatkah Kang Pak Boy membantu keluarga yang mendapatkan posisinya kembali? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi ya. Rama dan seluruh jajaran tim Cakra Diva mau mamingan dulu atuh ya guys ya.